Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teori produksi. Pengertian teori produksi adalah hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian ini dapat dipahami bahwa kegiatan produksi adalah mengkombinasikan berbagai input atau masukan untuk menghasilkan output. Dengan kata lain, produksi adalah usaha menciptakan dan meningkatkan kegunaan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku produksi adalah produsen, yaitu individu atau perusahaan yang memproduksi hasil pertanian yang menggunakan input sumber daya yang ada antara lain tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Di sini ada tujuan produksi. Tujuan dari kegiatan produksi mencapai dua hal pokok, yaitu pertama, memenuhi kebutuhan setiap individu, kedua, merealisasikan kemandirian. Dalam upaya merealisasikan pemenuhan kebutuhan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu satu, melakukan perencanaan. Perencanaannya mencakup produksi, penyimpanan, pengeluaran, dan distribusi. Yang kedua, mempersiapkan sumber daya manusia dan pembagian tugas yang baik. Selanjutnya, fungsi produksi. Kegiatan produksi melibatkan dua variabel yang mempunyai hubungan fungsional atau saling mempengaruhi, yaitu satu, berapa output yang harus diproduksi, kedua, berapa input yang akan dipergunakan. Selanjutnya, dengan demikian yang disebut fungsi produksi adalah hubungan fungsional atau sebab akibat antara input atau output. Hubungan antara PM, PT, dan PR. Produk marginal, PM, merupakan tambahan satu-satunya faktor produksi X yang dapat menyebabkan penambahan atau pengurangan satu satuan output, bisa dibilang Y, dan PM dapat ditulis dengan delta Y atau delta X. Apabila nilai PM konstan, maka dapat diartikan bahwa setiap tambahan unit faktor produksi X menyebabkan tambahan satu satuan unit output Y secara proporsional. Fungsi produksi. Kegiatan produksi melibatkan dua variabel yang mempunyai hubungan fungsional atau saling mempengaruhi, yaitu pertama, berapa output yang harus diproduksi, dan yang kedua, berapa input yang harus dipergunakan. Dengan demikian, yang disebut fungsi produksi adalah hubungan fungsional antar atau sebab akibat antara input dan output. Hubungan antara jumlah output dengan sejumlah input yang dipergunakan dalam proses produksi atau X1, X2, X3 sampai Xn secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Q sama dengan F, X1, X2, X3 sampai Xn, di mana Q adalah output, X adalah input. X1, X2, X3 sampai Xn. Berdasarkan fungsi produksi di atas, maka dapat diketahui hubungan antara input dan output juga dapat diketahui antar input itu sendiri. Apabila input yang digunakan adalah proses produksi hanya berdiri atas model K dan tenaga kerja atau L, maka fungsi produksi yang dimaksud dapat diformulasikan menjadi Nix 195. Digunakan adalah proses produksi hanya berdiri atas model K dan tenaga kerja atau L, maka fungsi produksi yang dimaksud dapat diformulasikan menjadi Nix 195. Hubungan antara PM, PT, dan PR. Produk margin atau PM merupakan tambahan satuan faktor produksi X yang dapat menyebabkan penambahan atau pengurangan satuan output Y. Dengan rumus PR sama dengan Y per X, di mana PR sama dengan produk rata-rata, Y output, X sama dengan faktor produksi. Dengan pengertian hubungan PM dan PR, yaitu bila PM lebih besar daripada PR, maka posisi PR masih dalam keadaan meningkat. Bila PM lebih kecil dari PR, maka posisi PR dalam keadaan turun. Bila terjadi PM sama dengan PR, maka PR dalam keadaan maksimum. Lanjutkan fungsi produksi Cobb Douglas. Menurut Suekarti 2005, produksi hasil komoditas pertanian atau on-farm sering disebut korbanan produksi karena faktor produksi tersebut dikorbankan untuk menghasilkan komoditas pertanian. Nah, untuk menghasilkan suatu produk diperlukan hubungan antara faktor produksi atau input dan komoditas atau output secara matematik dapat dituliskan dengan menggunakan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang melihatkan dua atau lebih variabel independen X dan variabel dependen Y. Untuk menaksirkan parameternya harus ditransformasikan dalam bentuk double logaritma natural atau N, sehingga merupakan bentuk linear berganda atau multiple linear yang kemudian dianalisis dengan metode kuadrat atau terkecil ordinary least square yang dirumuskan. Beberapa fungsinya menjadi fungsi linear, yaitu yang pertama, tidak ada pengamatan variabel, penjelasan X yang bernilai 0 sebab logaritma dari 0 adalah bilangan yang besarnya tidak diketahui infinite-nya. Lalu yang kedua dalam fungsi produksi dirumuskan terdapat perbedaan teknologi. Lalu yang ketiga ada tiap variabel X adalah perfect competition. Yang ketiga ada perbedaan lokasi atau pada fungsi produksi. Seperti iklim adalah sudah tercakup pada faktor kesalahan. Yang kelima ada hanya terdapat satu variabel yang dijelaskan Y. Lalu ada faktor
Faktor produksi ini disebut dengan input. Input merupakan hal yang mutlak karena proses produksi untuk menghasilkan produk tertentu dibutuhkan sejumlah faktor produksi tertentu. Misalnya, untuk menghasilkan jagung dibutuhkan lahan, tenaga kerja, tanaman, pupuk, pestisida, tanaman pelindung, dan umur tanaman. Proses produksi menuntut seorang pengusaha mampu menganalisis teknologi. Nah, ada 5 faktor produksi, yaitu yang pertama, lahan pertanian. Lahan pertanian dapat dibedakan dengan tanah pertanian. Lahan pertanian hanya diartikan sebagai tanah yang disiapkan untuk diusahakan usaha tani, misalnya sawah legal dan perkarangan. Sedangkan tanah pertanian adalah tanah yang belum tentu diusahakan dengan usaha pertanian. Lalu yang kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup. Bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja, tetapi kualitas dan macam tenaga kerja perlu juga diperhatikan. Yang ketiga ada modal. Modal dalam proses pertanian, modal dibedakan menjadi 2, yaitu ada yang pertama modal tidak bergerak atau biasanya disebut modal tetap. Yang kedua ada sebaliknya modal tidak tetap atau modal variabel. Nah, yang keempat itu ada manajemen. Manajemen dalam suatu usaha tani modern, peranan manajemen sangat penting dan strategis. Yang kelima ada produk. Hasil akhir dari suatu produksi adalah produk atau output. Nah, ini terbagi lagi. Tanaman jagung, Zea, Z, mais atau L. Jagung merupakan tanaman semusim anual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80 sampai dengan 150 hari. Penuh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif. Lalu dilanjutkan yaitu C. Hasil penelitian terdahulu. Di samping pembahasan teori-teori, pengkajian terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti perlu dilakukan. Pengkajian atas hasil-hasil terdahulu akan sangat membantu dalam menelaah masalah yang dibahas dengan berbagai pendekatan spesifik. Selain itu juga memberikan pemahaman mengenai posisi peneliti. Untuk membedakan peneliti terdahulu yang telah dilakukan berikut, ini hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Cynthia tahun 2012 dalam penelitiannya yaitu analisis efisiensi usaha tani padi sawah menggunakan metode regensi linear berganda dengan model fungsi produk CHOP-DOC untuk menganalisis efisiensi teknis, harga, dan ekonomi pada usaha tani pada sawah. Variabel yang dipergunakan dalam penelitian yaitu 6 variabel bebas yang meliputi bibit X1, pupuk area X2, pupuk NPK X3, pupuk organik X4, pestisida X5, tenaga kerja X6, dan variabel terkait yaitu Y. Jumlah produksi padi, hasil analisis efisiensi teknik menunjukkan tidak adanya variabel bebas yang berada pada daerah elastisitas produksi. 1. Variabel bebas X2, X3, dan X4 berada pada daerah elastisitas produksi 2. Sedangkan variabel bebas X1, X5, dan X6 berada pada daerah elastisitas produksi 3. Hasil analisis efisiensi harga menunjukkan seluruh variabel bebas. Selanjutnya, D. Kerangka pemikiran. Usaha tani secara umum adalah kegiatan untuk memproduksi di lingkungan petani untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Untuk dapat mendapatkan keuntungan tersebut, banyak faktor yang mempengaruhi seperti kesuburan tanah, varietas bibit, ketersediaan pupuk, tenaga kerja, serta teknologi yang digunakan. Oleh karena itu, dapat upaya meningkatkan pendapatan petani itu harus memperhitungkan faktor-faktor produksi yang mempengaruhinya. Dalam produksi pertanian, produksi fisik dihasilkan oleh beberapa faktor produksi sekaligus yaitu tanah, modal, dan tenaga kerja. Berdasarkan landasan teori yang telah dibahas dan hasil penelitian terdahulu, ada beberapa variabel yang dimasukkan dalam model ini, yaitu tenaga kerja, bibit, pupuk, urea, pupuk NPK, dan pestisida. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung, seperti tenaga kerja, bibit, pupuk, urea, pupuk NPK, dan pestisida, penelitian ini menggunakan fungsi produksi CHOP-DOC. Persamaan fungsi produksi yang digunakan yaitu model fungsi produksi CHOP-DOC dalam bentuk logaritma natural. Dalam proses analisis ditetapkan beberapa kriteria yaitu kriteria ekonomi rika, dan statistik, serta dilakukan uji validitas dengan membandingkan nilai root mean square error dengan mean average error untuk menentukan metode peneramalan yang lebih dapat digunakan dan aplikasi model untuk mengetahui apakah model sudah bagus dalam penelitian ini. Sehingga dari analisis tersebut dapat ditetapkan faktor-faktor yang dipengaruhi terhadap produksi jagung. Setelah itu dilakukan analisis efisiensi yang meliputi efisiensi teknik, harga, dan ekonomi sehingga akan diketahui apakah faktor produksi efisien atau tidak mengacu pada teori dan hasil penelitian terdahulu. Maka dapat disusun satu model dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang dan masalah serta yaitu hipotesis berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta uraian pada penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran. Maka dalam penelitian ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja bibit, pupuk area, pupuk NPK, dan pestisida berpengaruh secara nyata terhadap produksi jagung. 2. Penggunaan input produksi jagung di subbak Gunung Sarikawan, Desa Sabah, Kecamatan Blaktu, Kabupaten Jinhyar masih dapat ditingkatkan efisiensinya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.